Shalom semuanya, semoga teman-teman Apostle Bulung sehat-sehat di rumah dan selamat datang kembali di GKPA Updates. Dan kali ini kita akan mengupdate satu hal yang juga menjadi bagian penting di GKPA Depok juga, karena pada hari ini kita akan mengupdate dari Amang Capen Yosia Pasaribu. Halo. Jangan tegang-tegang Bang. Kenapa? Karena tema pada hari ini kita akan bertanya mengapa memilih menjadi pendeta muda di GKPA, dan semoga kita akan mendapatkan jawabannya dari Amang Capen. Oke, sebelum itu boleh nggak Bang Capen perkenalkan diri dulu mungkin sama teman-teman Apostle Bulung, nama dan latar belakang sedikit pengalaman masa kecil. Pertama, nama saya Yosia Pasaribu. Lahir di Pematang Siantar 30 April 93, dan juga saya anak pertama dari 3 bersaudara. Oke, anak pertama, Pangguaran. Anak Pangguaran. Pangguaran. Orang tua pendeta, bapak, mama juga lulusan teologi, sarjana tapi tidak pendeta. Oke. Hanya melayani di dapur saja gitu istilahnya. Siap. Itu aja sih. Oke, berarti memang berasal dari keluarga pendeta. Iya. Kalau Amang di mana melayani? Kalau bapak, Amang sekarang melayani di GKPA Resort Medan Barat. Masih aktif berarti? Masih. Oke, kalau Mama berarti Inang ikut Amang lah ya? Iya. Oke. Pertanyaannya langsung aja. Apakah jadi pendeta itu sebuah mimpi masa kecil atau tidak? Jadi kenapa bisa milih untuk jadi pendeta? Awalnya sih coba-coba. Awalnya coba-coba. Awalnya Oke. coba-coba. Enggak. Jadi memang dari kecil aku udah bercita-cita untuk menjadi pendeta, karena memang dari kecil memperhatikan bapak. Setiap pelayanan banyak orang yang kagum sama sosok pendeta gitu kan. Oke. Kemudian cara-cara beliau juga mengayomi jemaat, bikin semua orang senang sama dia. Jadi, itulah yang bikin aku pribadi tertarik untuk menjadi seorang pendeta. Dan puji Tuhan, hampir terwujud gitu. Karena sekarang statusnya sebagai Calon pendeta. calon pendeta. Jadi teman-teman, Abang Capen Yosia Pasaribu ini sudah kurang lebih hampir 1 tahun di GKPA Depok, dan di mana video ini dibuat, ini merupakan minggu terakhir Amang Capen ada di Depok, karena Amang Capen akan dipindah tugaskan kemana Amang? Ke Padang Sidimpuan Barat. Padang Sidempuan Barat. Jadi kalau boleh diceritain Amang, sebelum di Depok tuh melayani di mana aja Amang? Sebelum di Depok menjadi tenaga pelayan vikar pertama kali di kantor pusat GKPA. Oke. Nah di sana itu kurang lebih 2 bulan lah, 2 bulan. Setelah itu dipindahkan ke Muara Bungo. Di sana melayani hampir 7 bulan. Kemudian ke Depok. Depok pelayanan ketiga. Pelayanan ketiga berarti. Boleh diceritain nggak? Sedikit aja. Kayak tadi sempat diceritain juga sebenarnya teman-teman di depan ketika kata-kata perpisahan pertama kali ketika ditugaskan ke Depok, apa yang terbayang di pikiran Abang? Tadi soalnya saya dengar juga sebenarnya, biar teman-teman juga dengar nih. Ya, jadi memang di kalangan kami maksudnya calon pendeta. calon pendeta. Oke. Tunggu, calon pendeta tahun ini ada berapa Bang? Calon pendeta tahun ini angkatan saya ada 5 orang. Ada 5 orang, ada siapa aja Bang? Ada Dina di Resort Batam, Oke. Nova di Resort Sosa, Mahicat Marpaung di Resort Silatom, Sulastri Simamora di Resort Bunga Bondar. Jadi 5 orang. 5 orang. Dan sebelum Abang Capen Yosia, sebelumnya ada Abang Rio Gultom juga. Ya. Itu bedanya berapa lama sih Bang dari angkatan Abang sama angkatan Bang Rio? Kami sama Bang Rio itu beda 1 angkatan. Beda 1 angkatan. Cuma mereka lebih dulu mengikuti ujian penerimaan itu 2 tahun 1 tahun setelah kami. Sebelum kami. Baik. Nah, jadi apa di kalangan
calon pendeta. Balik lagi, tadi katanya ada terbesit sesuatu nih ketika mendengar kata GKPA Depok. Ada apa sih Bang? Iya memang. Ini secara pribadi ya teman-teman ya. Ini tidak mengatasnamakan teman-teman yang lain. Ini secara pribadi aja. Kalau dulu memang kabar-kabarnya GKPA Depok ini kesannya kejam. Satu, kejam. Kejam. Kejam dalam arti apa Bang? Ya karena beberapa pelayan yang ditempatkan di sini ujung-ujungnya berangkat dari sini itu nggak lama. Oke, dalam artian kejam, cepat masa pelayanannya di sini. Kemudian cerita-cerita juga sama Amang Inang Simtua di tempat ini. Dulu waktu sermon itu sampai larut malam, udah gitu suaranya keras-keras, bahas semuanya. Jadi kesannya wah, killer lah GKPA Depok ini killer. GKPA Depok killer. Jadi untuk para calon pendeta muda di luar sana, GKPA Depok killer. Selanjutnya Bang, killer dalam artian tegas ya teman-teman ya. Pasti bener kan itu kan? Belum gimana ya? Bukan soal tegas atau tidaknya bukan. yang dalam pikiran kami kemarin itu. Ini memang ya berdasarkan cerita-cerita juga ada bukti dari orang-orang yang sudah pernah melayani di sini gitu kan, bercerita kepada kami ya. Ujung-ujungnya jadi ada rasa was-was gitu, takut berangkat ke Depok nanti gimana ya pelayananku di sana ya gitu. Jadi pencobaan ya? Iya. Ya nggak percobaan juga sih, itu cuma kata-kata saya aja teman-teman. Lanjut Bang, terus ada lagi nggak? Pertama kejam, kedua ya killer. Kalau bahasa ininya ya menegangkan lah ya. Ketiga ada lagi nggak di benak Abang? Kira-kira itu aja. Oke. Terus selama Abang kapan sih kalau boleh tahu datang? Datang ke Depok ini tanggal 14 Februari. 14 Februari. Pas Valentine. Iya. Setelah Valentine. Oh, setelah Valentine. Beneran nggak sih Valentine tuh di Alkitab ada Bang, itu hari kasih sayang? Di Alkitab nggak ada Valentine. Nggak ada ya? Nggak ada ya, bener. Kalau di Alkitab adanya firman Tuhan aja. Iya. Bener. Kan hari kasih sayang kan bisa setiap hari ya teman-teman ya. Ngomongnya sih gitu. Tapi kan nggak setiap hari kita nunjukin kasih sayang. Padahal nunjukin kasih sayang kan gampang aja ya Bang ya? Gampang. Kalau nunjukin kasih sayang tuh gimana sih Bang kalau cara pendeta nunjukin pelayanan kasihnya? Ya banyak cara sih gimana pendeta nyapa jemaat itu juga menunjukkan ungkapan kasihnya sama jemaatnya gitu kan. Oke. Nyapa jemaat juga salah satu bentuk kasih sama jemaat. Salah satu hal yang bikin ada nggak bikin jengkel gitu pas jadi capen pergumulan jadi capen di Depok lewat jemaatnya ada nggak? Nggak pernah sih. Makanya justru karena itu tadi perpisahan kan aku bilang. Awalnya aku berpikir bahwasanya di GKPA Depok itu seperti ini. Tapi nyatanya setelah dialami setelah setahun kebalik gitu. Nggak betul gitu. Itu sih pengalamanku selama melayani di Depok ini. Nyatanya setiap sermon adem, nggak ada masalah. Udah gitu orang-orangnya kritis. Oke, baik. Diskusi di sermon Simtua juga menarik. Pokoknya hebat lah. Oke, mantap. Ini apa? Hanes Review berarti ya? Kalau di YouTube sana Hanes Review. Udah di unboxing pelayanan di GKPA Depok tuh gimana. Nah, terus kenapa milih jadi, pertanyaan saya kenapa milih jadi pendeta di GKPA? Kan kalau pertama terinspirasi karena sosok orang tua dan sosok Amang dan Inang. Kenapa milih di GKPA? Padahal kan ada banyak gereja di luar sana yang ya kita bisa bilang lah menawarkan sesuatu yang beda untuk anak muda. Kenapa milih di GKPA? Iya, karena memang dari kecil kami sudah ditanamkan bahwasanya kami itu lahir di GKPA. Nah, kemudian ibarat kami itu ada karena GKPA gitu loh. Kami anak-anak orang tua, anak-anak bapak mama lahir karena ada GKPA. Kami juga bisa sampai sekarang ini seperti ini karena GKPA semuanya. Oke. Nah, jadi rasanya dari dulu sampai sekarang itu udah memang terbeban untuk melayani di GKPA. Nanti pas jadi pendeta Bang, apa sih yang ingin kayaknya ini harus
di ajarannya atau kebiasaannya harus diluruskan lagi nih. Ada nggak sih kebiasaan atau setengahnya di Depok dulu deh? Ada saran nggak untuk GKPA Depok baik dari struktur ataupun kebiasaan yang mungkin perlu diperbaiki atau diluruskan? Kalau untuk diperbaiki nggak ada sih, cuman Semua masih on track-nya ya, masih sesuai jalurnya. yang jelas kalau bisa agak sedikit keras sedikit gitu loh. Memang orang-orang Depok lembek. Bukan lembek gitu, baik gitu loh. Jadi Terlalu kalau baik. bisa iya. Terlalu baik tapi banyak yang cepat juga masa pelayanan di sini. Nah karena itu yang bikin aku bingung sebetulnya. Mungkin karena momen ini lagi pandemi jadi beda. Mungkin juga sih, tapi nggak tahu juga. Karena momen lagi pandemi jadi fokusnya nggak ke gereja doang, nggak juga. Nggak tahu sih. Jadi aku merasa selama pengalamanku melayani di sini bukan cuma 1-2 kesalahan-kesalahan yang pernah aku buat dalam hal pelayanan. Jadi setelah kesalahan itu aku perbuat, memang Amang PHP datang sama aku, ketemu sama kami, terus bicara empat mata. Cara memperingatkannya juga beda sama apa yang kupikirkan dulu. Aku pikir kemarin kan ketika aku berbuat salah langsung ditodong gitu kan. Nyatanya ngomongnya juga halus, baik-baik. Jadi lucu deh. Oke. Makasih. Mungkin ke depan kita hadirkan majelis-majelisnya juga kali ya di GKP Updates. Selanjutnya, ini setelah jadi capen, terus akan dipindah tugaskan ke distrik, nantinya akan ada apa Bang? Kapan akan diangkat menjadi pendeta full? Rencananya atau masanya seperti apa? Kalau untuk penahbisan itu sepenuhnya tergantung keputusan pimpinan, keputusan kantor pusat. Kalau biasanya calon pendeta itu melayani selama 2 tahun. Jadi kalau misalkan selesai 2 tahun melayani, di pelayanan terakhir, tempat pelayanan terakhir, disitulah mereka ditabalkan. Tapi harus melalui seleksi dulu, ujian dulu. Kemudian ditabalkan, ditempatkan di satu perlagutan untuk menjadi pendeta diperbantukan. Kemudian beberapa tahun melayani, baru ditetapkan sebagai pendeta resort. Itulah jenjangnya. Jadi sebelum masuk fikar, ujian dulu. Kemudian diterima jadi fikar. Fikar 2 tahun, ujian lagi untuk diterima jadi pendeta. Kalau lulus, jadi pendeta. Kalau nggak lulus, ya tetap jadi fikar. Jadi kalau di total ada 4 tahun, 2 tahun dulu, 2 tahun. 2 tahun untuk menjadi pendeta, dari fikar menjadi pendeta 2 tahun. Kemudian untuk menjadi pendeta resort itu harus menjadi pendeta diperbantukan dulu. Oke, baik. Tapi udah tetap pendeta. Tapi sudah tetap pendeta. Jadi sebenarnya kalau saya pribadi sih ngelihat memang di GKPA sendiri khususnya ya GKPA secara keseluruhan ya, kita kekurangan pendeta-pendeta muda, dan puji Tuhan memang ada angkatan Bang Yosia dan Bang Rio yang tergerak untuk menjadi pendeta muda di GKPA. Ngomong-ngomongin tentang jiwa muda, ini Bang Yosia bagus banget jaketnya nih, keren nih outlooknya. Iya. Jadi perlu dibuka nih. Jangan, ini bagus loh jaketnya. Perlu dibuka nggak dari siapa itu? Oh gitu. Ini jaketnya bagus loh teman-teman. Nih Naposo bagus Bang milihnya. Oh, dari Naposo ya? Oh, ini dari Naposo ya? Iya mungkin. Oh, oke, keren Bang. Semoga dapat menemani pelayanan Abang ya Bang nanti ke depan dan seterusnya. Iya, terima kasih untuk Naposo Bulu GKPA Depok ya. Kok dibukain aja gitu sih? Gak apa-apa. Nah, ngomong-ngomong tahun pemuda udah lewat, pemudanya masih ada. Ini kan memang singkat saja. Ada masukan nggak untuk Naposo Depok dan Naposo GKPA secara keseluruhan? Apa yang perlu ditingkatin sama teman-teman? Kalau untuk Naposo Depok sih, sebenarnya di awal pelayanan ke sini aku punya banyak rencana untuk Naposo Bulung Perlagutan Depok. Oke. Cuman datang si corona, semuanya jadi hancur berantakan. Pada dasarnya Naposo Bulung Depok itu punya potensi yang luar biasa. Tapi ini setelah melayani dalam setahun, aku melihat kebersamaan itu kurang. Baik, jadi kebersamaan teman-teman Naposo Depok itu masih kurang. Dalam arti keseluruhan ya.
Aku juga sering sih bilang sama teman-teman Naposo untuk mampir ke rumah datang gitu. Tapi sampai sekarang belum ada yang datang gitu. Sampai sekarang belum ada yang datang, Iya. hampir 1 tahun. Astaga, padahal abang juga sering loh diajak untuk keluar, tapi abangnya pelayanan terus. Masalahnya gitu kan, harusnya kan gimana ya? Kalau misalkan di tempat pelayanan sebelumnya, Naposo Bulung beranggapan bahwasanya gereja itu sebagai rumah kedua. Itu di daerah Bonabolu sih. Naposo Bulung seperti itu. Jadi kalau di tempat ini mungkin karena kesibukan pekerjaan, Dan mungkin juga memang karena corona juga sih. ya karena corona juga. Jadi Batasi. iya, pembatasan itu berasa banget, Bang. Ya itu aja sih. Kalau untuk potensi ya luar biasa sih sebetulnya. Memang itu yang harus dikembangkan sama Naposo Bulung Depok. Jadi kan banyak banget nih Bang Naposo Bulung di luar sana, baik yang ada di GKPA ataupun yang di luar GKPA atau GPP, Gereja Pindah-Pindah. Pandangan Abang tentang hal tersebut gimana Bang? Itu sih tergantung ke mereka sendiri ya. Jadi kalau misalkan mereka nyaman di satu gereja, ya itu terserah. Cuman aku cuma mau bilang, ingatlah asalmu. Kalau memang kau dilahirkan di GKPA, kembalilah GKPA. Karena memang GKPA ini sekarang butuh sosok muda yang energik. Jadi kalau bukan kita siapa lagi gitu. Kalau bukan sekarang kapan lagi? Iya, kalau bukan sekarang kapan lagi? Jadi kayak mau calon partai. Iya. Tapi memang itulah kenyataannya. Oke. Tapi apa sih yang udah dilakuin GKPA nih supaya menurut Abang apa sih yang harus dilakuin GKPA, apa yang sudah buat Naposo tuh harus, kan nggak cuman untuk meminta kalian balik lagi dong. Toh kalau di dalamnya pun tetap sama dan tidak relevan dengan keadaan. Gimana calon pendeta muda? Aku selalu menanamkan prinsip, aku nggak boleh bertanya apa yang sudah GKPA kasih sama aku gitu ya. Apalagi untuk Naposo Bulung, untuk teman-teman Naposo Bulung di resort-resort lain juga saya pernah katakan itu. Jangan tanyakan apa yang GKPA kasih samamu, tapi tanyakanlah dirimu apa yang kamu kasih sama GKPA. Kalau misalkan kau dilahirkan di GKPA, ya itulah ibumu. Bagaimana caramu bersikap sama ibu, ya seperti itulah buat sama GKPA. Masalah di dalam nanti kelihatannya tidak sesuai dengan ekspektasi, kamulah yang memperbaiki, gitu loh. Jadi jangan mengharapkan ya yang terlalu tinggi. Harapan tinggi itu bisa didapatkan kalau kamu juga mau berusaha mewujudkannya. Itu aja sih. Baik. Mungkin ada ini juga undangan untuk teman-teman yang terpanggil untuk menjadi calon pendeta selanjutnya, gimana Bang? Kasih dong. Siapa tahu ada sebenarnya tergerak mau jadi pendeta tapi kayaknya takut. Takut nggak sih jadi pendeta? Beban moralnya ada nggak sih? Kan selalu diperhatiin nantinya. Gerak-gerik Abang. Ya kalau beban moral sih harus ada ya. Kalau ketakutan soal pelayanan enggak. Karena memang pada dasarnya orang yang mau menjadi pendeta itu adalah orang yang harus siap untuk berkorban. Korban segalanya, korban waktu, korban materi, korban segalanya lah. Jadi mau nggak mau kalau memang pilihanmu untuk menjadi pendeta, ya harus berani ambil resiko itu. Jangan pikirkan yang lain-lain. Nah, pokoknya kalau misalkan kita kekurangan pun, kita punya Tuhan kok. Kalau kita butuhkan sesuatu, kita punya Tuhan kok. Pasti Tuhan cukupkan. Itu aja. Kalau misalkan mau jadi pendeta, jangan takut. Tuhan pasti menolong. Jadi untuk teman-teman Naposo Bulung yang tergerak hatinya untuk menjadi pendeta, langsung aja pendaftarannya. Itu setiap tahun nggak sih dibuka Bang? Kalau soal setiap tahun kita belum tahu ya, karena kemarin juga antara aku dengan Bang Rio ada jarak 1 tahun. Jadi nggak melulu 1 tahun sekali. Nanti ngambil S1 dulu kan berarti? Iya, S1 teologi. Itu di mana? Di mana aja? Di Sekolah Tinggi Teologi ya. Di mana aja sekolah. Di mana aja. Yang penting nanti pas mau itu datangnya ke GKPA gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya teman-teman Bang Capen ini juga banyak menguasai alat musik sebenarnya. Jadi kalau teman-teman lihat di GKPA YouTube channel, itu ada Bang Capen waktu main keyboard sama teman-teman Naposo Bulung yang lain. Mungkin nanti di beberapa saat kemudian kita ngelihat Bang Capen juga sih buat lagu. Siapa tahu buat lagu untuk Naposo Bulung, karena kan lagu sekarang banyak juga kan, lagu-lagu kontemporer di luar sana. GKPA tuh banyak gak sih Bang talenta-talenta musik?
Kalau talenta musik banyak di GKPA, cuman belum terekspos. Kenapa? GKPA nggak ngasih ini kah? Bukan soal GKPA nggak ngasih wadah, tapi memang kalau untuk sekarang ini sih sudah mulai kelihatan. Udah banyak nih teman-teman Naposo dari berbagai resort mulai posting kreasi-kreasinya. Terakhir tuh ada GKPA mana tuh? GKPA Yang sering banget aktif seminggu sekali. Padang Sidimpuan Timur, resort Iya, khusus, kayaknya GKPA itu ya. Pekanbaru. Banyak juga GKPA yang lain udah mulai aktif kok gitu, melayani lewat kreasinya gitu kan. Lewat musik, terus diupload di YouTube. Yes, Oke. puji Tuhan lah. Jadi kita juga semakin bangga punya Naposo Bulung yang seperti itu. Nah Bang, kita sekarang akan menyaksikan nih Bang, kata-kata ucapan terima kasih dari beberapa perwakilan jemaat di GKPA Depok. Oh, iya. Jadi mari kita saksikan ya Bang ya. Ini dia. Untuk kesan dan pesan untuk Amang terkasih calon pendeta Yosia Pasaribu Sarjana Teologi di GKPA Depok selama kurang lebih 1 tahun, cukup baik. Hanya saja di 1 tahun itu sudah masuk di pandemi COVID-19, jadi pelayanan agak sedikit terhalang, di mana kunjungan jemaat misalnya sangat terbatas sekali. Tapi namun untuk pelayanan di lingkup gereja bisa dijalani dengan baik. Hubungan dengan majelis kemajelisan juga cukup baik. Dan itu juga semakin ditingkatkan dimanapun Amang calon pendeta Yosia Pasaribu ditempatkan. Harapan kami baik itu majelis, saya pribadi dan juga jemaat GKPA Depok semakin baik pelayanannya, semakin luar biasa lagi di tengah-tengah panggilannya untuk menjadi seorang hamba Tuhan yang rendah hati dan menjadi hamba Tuhan yang setia. Ya, sebelumnya terima kasih ya untuk Amang Capen sudah melayani di GKPA Depok sudah kurang lebih 1 tahun ya. Kami dari jemaat mengucapkan terima kasih untuk pelayanannya Amang Capen, dan memang walaupun selama durasi 1 tahun kemarin ini karena situasi pandemik dirasa mungkin kurang maksimal pelayanannya, tapi bagi kami itu sudah mencukupi dan pelayanan Amang Capen juga sudah sangat baik. Dan harapan kami ke depan juga Amang Capen juga semakin diberkati pelayanannya, menjadi berkat bagi jemaat dimanapun nanti ditempatkan. Dan kiranya Tuhan Yesus juga senantiasa menyertai Amang Capen di dalam pelayanannya. Kesannya mau ngucapin terima kasih untuk Abang Yosia karena udah melayani di GKPA Depok kurang lebih setahun. Walaupun di pandemi corona ini kita jarang Naposo Bulung jarang berkumpul bersama, tapi setidaknya kita sudah kenal satu sama lain. Semoga Abang nantinya di Medan sana menjadi pendeta yang sukses melayani untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati. Kepada calon pendeta Yosia Pasaribu, kita sangat bahagia selama ini Anda melayani di GKPA Depok, tidak hanya sebagai pengkhotbah, tetapi masuk dalam tim saya juga seksi musik sebagai pemusik organis. Harapan kita ke depan di tempat yang baru ini dalam pelayanan di GKPA Sidimpuan Barat juga seperti hal yang sama dilakukan di GKPA Depok, melayani dalam penginjilan dan juga dalam talenta yang Tuhan berikan kepada Anda sebagai pemusik. Di sana banyak mungkin bibit-bibit pemusik yang butuh bimbingan dari Anda. Selamat berkarya bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kesan saya buat Yosia sih beliau sangat pendiam, nggak banyak bicara, dan juga saling yang saya ingat sih beliau sangat menghormati pimpinan di tempat itu aja sih. Jadi berkesan banget buat saya. Pesan saya sih buat Yosia karena di tempat dia melakukan semacam magang ya, vikaris, perlu bimbingan buat beliau. Bimbingan dalam hal untuk
peningkatan pelayanan beliau, sehingga kan perlu ada pegangan dari calon pendeta, sehingga diharapkan pendeta yang ke depan itu dapat melayani jemaat lebih tersentuh lah, sehingga nanti jemaat juga mengingat sesuatu hal yang baik buat GKPA. Oke, jadi gimana Bang? Setelah ngeliat tayangan ini tayangannya nantinya diputar memang pas live, tapi apa yang Abang ingin ucapkan kepada perwakilan jemaat yang telah ada mengatakan kata-kata ini Bang? Ya, saya hanya bisa mengatakan terima kasih banyak untuk setiap kerjasama yang boleh kita lakukan. Terima kasih banyak untuk setiap dukungan dalam pelayanan. Terima kasih banyak untuk setiap sambutan. Pokoknya terima kasih banyak untuk segala-galanya yang sudah saya terima selama melayani di Depok ini. Itu aja. Kalau ada lagi kata di atas terima kasih, ya mungkin itu saya katakan. Apalagi untuk GKPA Perlagutan Depok, waduh, mohon maaf karena memang pandemi COVID ini menghalangi segalanya. Jadi untuk pertemuan juga jarang, tapi meskipun kita jarang bertemu, kita tetap saling mendoakan. Amang dan Inang semuanya, teman-teman Naposo Bulung selalu dibawakan dalam doa setiap hari. Jadi mudah-mudahan kita panjang umur, karena ini memang yang terakhir melayani di Depok ini selama masa pikar. Ya, mudah-mudahan kita panjang umur sehingga nanti di kemudian hari boleh bertemu kembali. Dan Abang sudah menjadi sosok pendeta. Iya, amin. Dan satu terakhir, mungkin kan tadi ucapan terima kasih satu. Apa yang menguatkan Abang untuk menjalani proses menjadi seorang pendeta? Jujur aja, selama masa pelayanan, meskipun belum menjadi calon pendeta, masa-masa magang, masa kuliah, saya cuma meyakini ayat CD-ku. Boleh Bang, ayat CD-nya apa nih? Mazmur 37 ayat 4. Oke, gue nggak tahu. Apa tuh Bang? Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Jadi ini ayat pedomanku. Makanya aku nggak takut apa-apa, pasti Tuhan sediakan. Abang ini nggak takut apa-apa, karena Abang ini bergembira terus, teman-teman. Itu kan, bergembiralah terus. Dan bergembiralah karena Tuhan. Dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Tapi pastinya apa yang diinginkan hatimu itu berasal karena engkau dekat sama Tuhan. Jadi apa yang kita pengen sama apa yang Tuhan mau tuh gak beda jalan tapi sejalan gitu. Oke Bang Yos, terima kasih banget buat waktunya udah menyempatkan diri di GKPA Updates. Dan kesimpulannya teman-teman, GKPA terbuka untuk satu hal, yaitu untuk perubahan yang lebih baik. Ya Bang, bener ya? Untuk perubahan yang lebih baik, dan untuk teman-teman yang ingin melayani, baik untuk menjadi seorang pemusik, pelayan, majelis, ataupun pendeta muda, GKPA sangat terbuka. Dan hal itu juga sudah disiapkan, ada wadahnya ya di GKPA. Terima kasih untuk Bang Yosia, dan saya Bomni, saya pamit undur diri di GKPA Updates. Teman-teman tetap sehat selalu, jaga jarak, dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Dan di akhir video ini ada quick question bersama Abang Capen. Shalom. Dan inilah quick question bersama Capen Yosia Pasari. Olahraga atau bernyanyi? Olahraga atau bernyanyi. Bermain musik atau pelihara anjing? Bermain musik. Bernyanyi atau bermain musik? Bermain musik. Dikenal sebagai pendeta atau anak pendeta? Dikenal sebagai pendeta. Bila saya nggak jadi pendeta, maka saya akan menjadi pelayan. Pelayan apa? Terserah, pokoknya melayani di gereja. Oke. Menjadi pendeta untuk Naposo Bulung atau menjadi pendeta di ibadah umum? Menjadi pendeta untuk semuanya. Jadi nggak cuma Naposo Bulung dong. Jadi ibadah umum ya. Ya kan semuanya juga gitu. Orang-orang salah mengerti kalau saya pemalu. Pemalu dalam artian? Jaim orang. Oh, jaim. Bukan jaim sih, gimana ya? Jaim jaga image, tapi ini pemalu lah ya. Pemalu. Orang-orang berarti salah mengerti kalau abang ini pemalu. Jadi orang-orang kiranya abang ya nggak malu, berani gitu. Tapi ternyata pemalu juga ya. Siap.
Ditinggal melayani oleh orang yang disayang atau meninggalkan orang yang disayangi karena pelayanan? Meninggalkan orang yang disayangi karena pelayanan. Wow. Mantap. Terakhir, bila saya nanti ditabiskan jadi pendeta, maka saya akan Melayani dengan sungguh-sungguh. Yang jelas untuk kemajuan gereja. Semuanya saya persembahkan untuk gereja.